Selamat pagi semuanya. Halo, Pagi pagi, Pak. pagi ya. Oh iya. Ya, hari ini saya akan mencoba menjelaskan ya terkait dengan proses distribusi dan proses Poisson. Kemudian nanti dilanjutkan ini ya terkait dengan rantai Markov yang bersifat kontinu seperti itu. Jadi eh, sebenarnya di sini ada dua hal ya terkait dengan distribusi dan proses Poisson. Jadi distribusi itu yang sudah pernah kalian pelajari ya terkait dengan ini. Jadi sifat dari distribusi Poisson itu tentunya bersifat random atau acak. Kemudian eh, percobaannya itu binomial ya, dengan n-nya itu lebih besar dan p-nya itu kecil. Artinya itu untuk kasus ini distribusi Poisson itu merupakan suatu peristiwa yang kemungkinan kecil itu tidak terjadi seperti itu ya, istilahnya gitu gampangannya. Ya. Nah, di sini sebenarnya perbedaan mendasar antara distribusi dengan proses Poisson ya. Jadi kalau distribusi itu tanpa memperhatikan masalah waktu ya. Kalau yang terkait dengan apa itu proses, jadi ada katanya dengan waktu. Nah, ini merupakan terkait dengan distribusi dasar ya untuk Poisson ya. Jadi rumusnya seperti biasa itu merupakan probabilitas ya dengan lambda pangkat x kemudian e pangkat minus lambda seperti ini ya. Kemudian x faktorial. Jadi variansinya dari x itu merupakan lambda dan apa sini nilai dari ininya apanya mianya ya itu sama dengan lambda gitu ya. Kemudian di sini lambda itu merupakan rata kata keberhasilan yang di mana lambda di sini merupakan n kali p, kemudian n itu banyaknya kejadian yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian p-nya itu dengan probabilitas sukses. X itu variabel random dan e itu merupakan bilangan irasional itu eksponensial ya yang biasanya itu nilainya 2,7 sampai seterusnya gitu ya. Jadi kalau dilibatkan itu 2,72 lah sekian seperti itu ya. Ini terkait dengan distribusi Poisson. Nah, kemudian ini beberapa contoh terkait dengan distribusi Poisson ya. Ini untuk misalkan untuk kasus mesin jahit ya, di mana mesin itu mengalami apa itu kerusakan yang tentunya akan memerlukan perbaikan itu sebesar 0,02, 0,02. Tentunya probabilitas dari kerusakan akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Jadi perbaikannya itu eh, sini probabilitas itu sekitar ini ya 0,0072. Ya, artinya kan di sini kalau memerlukan perbaikan ya adalah 0,02, artinya kan jarang yang rusak gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk mesin jahit. Jadi probabilitas itu kecil sih. Probabilitas itu sukses itu ya 0,02. Kecil. Nah, di sini kalau misalkan tentukan probabilitas dari tiga mesin, ya dari 20 mesin sini, berarti nilai X-nya yang sudah dihasilkan sebelumnya, ya, yang merupakan variabel random discrete di sini, itu bernilai X-nya itu sama dengan 3. Jadi yang X yang ini itu diganti dengan 3, seperti itu ya. Jadi probabilitas dari tiga mesin ya, itu mengalami gangguan dan menurut perbaikannya sekitar 0,672. Jadi kecil sekali gitu ya. Ini memang beberapa contoh ya. Kemudian contoh yang kedua, itu terkait dengan penerbangan ya. Jadi di sini ada eh, pemesanan tiket, tapi kemungkinan tiket itu ini apa eh, ada ini ya, maksudnya eh, di cancel gitu ya. Jadi orang pesan tiket, jadi kemungkinan kemungkinan dia untuk mengcancel tiket tersebut itu sekitar 1% itu kecil sekali ya. Maka peluang dia ada tiga orang yang tidak datang ya. Jadi dari total 200 penumpang merupakan N-nya itu ya tadi ya itu sebesar 18,04% seperti ini. Ini beberapa contoh. Kemudian contoh yang ketiga ya, jadi di sini terkait dengan catatan kepolisian ya, jadi satu bulan rata-rata terjadi 5 kali kecelakaan. Nah di sini jumlah kecelakaan tersebut terdistribusi Poisson, jadi terdistribusi Poisson dan kepala polisi ingin menghitung peluang terjadinya kecelakaan tiap bulan. Nah bila ternyata peluang terjadinya kecelakaan lebih dari 3 kali tiap bulannya melebihi 60%, maka akan diadakan perbaikan sistem pengaman jalan raya. Ya, jadi di sini yang perlu dicatat bahwa jika kecelakaan itu lebih dari 3 kali ya tiap bulannya, ya, maka tiap bulannya melebihi 60, maksudnya jika lebih dari 3 kali tiap bulannya melebihi 65% ya, maka akan diadakan perbaikan sistem pengamanan jalan raya. Kalau lebih gitu ya.
Jadi gitu. Kemudian di sini kan nilai lambdanya itu 5 ya. Di mana lambda tadi disebut sebagai rata-rata keberhasilan ya. Ya ini, menurut catatan keberhasilan dalam satu bulan rata-rata terjadi lima kali kecelakaan. Jadi dalam satu bulannya itu rata-rata terjadinya kecelakaan itu 5 kali kecelakaan lambdanya ya. Kemudian jumlah kecelakaan tersebut terdistribusi Poisson. Nah, di sini akan menghitung berapa persen, ya, apakah dia itu benar-benar melebihi ya probabilitasnya itu lebih dari 60% atau enggak gitu ya. Itu bila terjadi kecelakaan lebih dari 3 kali. Ya, apakah itu tiap bulannya melebihi 60%? Kita akan cek gitu ya terkait dengan probabilitasnya. Nah, seperti biasa kalau misalkan kalian ingin menghitung ya. Recording in progress. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin menghitung dari probabilitas dari ini, ya, dari ini ya, ya otomatis kan kalian menghitung ini, ya, satu minusnya. Soalnya kan total dari nilai probabilitas kan satu minusnya gitu ya. Kan gampangannya kan kalau menghitung lebih besar dari tiga, berarti dia satu minusnya. Dan gampangannya gitu. Nah, berarti kan kalau dia PX kurang dari sama dengan 3 berarti kan ada tiga kemungkinan, nol, satu, 2 dan 3 itu sendiri. Ini ada yang kurang ini. Harusnya ada 3. Ya, jadi kan ini yang menjadi pertanyaannya, bila ternyata peluang terjadinya kecelakaan lebih dari 3 kali, yang ini, artinya kan yang seperti ini ya probabilitasnya, itu apakah benar dia itu 60% atau enggak? Maksudnya lebih besar dari 60% enggak gitu. Jadi dicek apakah peluang yang lebih besar dari 3 kali yang setiap bulan itu apakah dia itu bisa melebihi 60% enggak gitu, seperti itu. Nah itu eh, seperti biasa kalau menghitung ini itu dengan cara satu minusnya, yang satu minus X kurang sama dengan 3 ya. Ini harusnya ada ini lagi tuh ya. Nah jadi eh, tinggal apa ya dimasukkan ke rumus yang tadi ya. Jadi ke rumus yang ini ya PX lambda X pangkat min lambda ya, di mana lambda di sini semuanya sama, itu sama dengan 5 gitu ya, yang merupakan betul rata-rata tadi ya, suatu kejadian. Kemudian X itu yang ganti-ganti nanti. Jadi X-nya itu saat dia nol, satu, 2 dan 3. Yaitu tinggal dimasukkan ke rumus ya, ke rumus yang tadi. Jadi seperti ini. Jadi itu dibagi menjadi berapa? Nol, satu, 2 dan 3. Jadi ada 3 ini. Nah, seperti ini. Ada nol, satu dan 3. Peluang terjadi satu kecelakaan, peluang terjadi dua kecelakaan, seperti itu. Ya, nah setelah semuanya diperoleh untuk nilai yang ini ya, nilai yang ini, itu tinggal satu minusnya gitu ya. Total. Nah, ternyata setelah dihitung ya nilai probabilitas untuk X ya, peluang kejadian kecelakaan yang lebih dari 3 kali ya dalam setiap bulannya itu ternyata mencapai 73,5%. Nah, artinya eh, disoalkan kalau misalkan di ditanya peluang terjadinya kecelakaan itu lebih dari 3 kali tiap bulannya itu mencapai eh, lebih dari 5%, maka perlu terjadinya perbaikan sistem. Nah, ternyata setelah dihitung probabilitasnya itu sebesar 73,5%, yaitu lebih besar dari 5%. Maka perlu diadakan perbaikan sistem keamanan gitu ya. Jadi ini merupakan beberapa contoh untuk distribusi Poisson gitu ya. Oke. Hmm. Nah, ini merupakan kejadian ya. Jadi ada dua buah variabel random. Kalau tadi kan hanya X saja.
Jadi kalau misalkan apa ada dua buah kejadian yang saling independen gitu ya antara X dan Y, ini sama-sama variabel random ya, itu dua-duanya juga berdistribusi Poisson. Maka kalau kita menghitung probabilitas dari keduanya ya, kedua kejadian tersebut yang merupakan variabel random itu tinggal dijumlahkan. Ya di mana di sini eh, kan rumus dasarnya kan seperti ini. Ya, lambda X, E pangkat min lambda. Nah, itu tinggal dijumlahkan aja untuk dua kejadian itu. Jadinya nanti seperti ini. Ya, seperti ini. N-nya ya. Jadi kalau misalkan itu ada dua ini variabel apa itu random. Yang dua-duanya juga merupakan ini eh, distribusi Poisson gitu ya. Jadi tinggal dijumlahkan aja. Nah ini. Nah, jadi ini sebenarnya beberapa contoh ya terkait dengan distribusi Poisson yang sudah pernah kalian pelajari ya di beberapa mata kuliah sebelumnya. Nah sebenarnya yang terkait dengan itu terkait dengan ini ya proses Poisson ya. Proses Poisson itu yang dipengaruhi oleh suatu waktu. Ya waktunya itu kan dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi gini. Ya jadi kalau bedanya kalau di proses Poisson ya itu ada waktu di sini. Ya di mana waktu itu dimulai dari nol ya, kemudian T1, T2 sampai Tn. Ya, tentunya waktu ke T0 itu kurang dari T1, kemudian kurang dari T2, kurang dari Tn seperti itu. Nah, eh, kan tentunya kan di bagian ini ya, kan X itu merupakan suatu kejadian ya, kejadian merupakan random variable gitu ya. Nah, kan kalau dipengaruhi oleh waktu ya, misalkan gini ya, misalkan eh, berapa sih jumlah jumlah pengunjungnya mulai dari toko itu tutup saat dia tuh T0 ya, kemudian T1, T2 dan sampai seterusnya. Nah, itu otomatis kan nilai X-nya itu beda-beda, ya kan? Jadi nilai X eh, T0, kemudian X T1 sampai X Tn, ya, di mana T ini merupakan waktu, kemudian X-nya itu merupakan jumlah apa itu katakan pengunjungnya dari suatu toko mulai dari waktu ke T0 waktu dia tutup ya. Sorry, mulai tutup ya, kemudian buka ya. Itu kan tiap waktunya beda-beda ininya nilai X-nya ya. Jadi di sini dipengaruhi oleh waktu untuk apa untuk proses Poisson yang eh, jadi berbeda dengan distribusi Poisson tadi yang tidak memperhatikan waktu. Tapi di sini tuh memperhatikan waktu ya. Itu diurut dari T0, T1 sampai Tn. Itu terkait dengan proses Poisson. Nah, di sini ada sedikit modifikasi ya di bagian bagian apa bagian persamaannya. Nah, kalau yang di distribusi Poisson ya, kalau yang ini kan dia tuh gak ada perkalian terhadap T-nya di situ. Ya, jadi kalau yang distribusi Poisson itu langsung aja lambda pangkat K, kemudian E pangkat min lambda gitu dibagi dengan K faktorial seperti itu. Ya, di mana X itu merupakan kejadian ya yang sudah dicontohkan sebelumnya itu terkait dengan tadi kecelakaan, kemudian terkait dengan perbaikan mesin gitu ya. Jadi sih ada sedikit modifikasi itu dengan cara mengalihkan antara ini rata-rata suatu kejadian ya lambdanya dengan T, kemudian di sini juga dikalikan dengan T juga seperti ini. Nah, kemudian di sini itu
bukan, kalau tadi kan PX ya, PX ya, kalau yang di bagian sini probabilitasnya ya, yaitu PX. Tetapi di sini tuh merupakan increment atau selisih dari proses dari waktu sekarang ke waktu sorry, dari waktu saat ini dikurangi dengan waktu sebelumnya dan seterusnya. Jadi ini maksudnya prinsipnya gini incrementnya. Nah, jadi maksudnya di sini increment dari ini itu berapa probabilitasnya, increment dari ini berapa probabilitasnya, increment dari ini berapa probabilitasnya. Seperti itu. Nggak seperti yang sebelumnya yang merupakan distribusi Poisson yang hanya terdiri dari satu variabel random variabel aja. Soalnya dia itu nggak dipengaruhi oleh waktu. Ya, jadi untuk sepanjang waktu itu dianggap sama semua untuk nilai X-nya gitu. Tapi kalau di sini tuh dia berbeda. Ya, jadi di sini saya ulangi lagi merupakan jadi proses Poisson itu yang dipengaruhi oleh waktu ya. Jadi dimulai dari urutan yang terkecil ya T0, T1 sampai Tn seperti itu. Di mana di sini untuk nilai X-nya itu dia ada dinamika. Jadi tiap waktunya itu ada perubahan di situ. Jadi gak seperti yang ada di ini apa itu di proyek di apa kasus sebelumnya terkait dengan distribusi Poisson. Nah, di mana di sini merupakan probabilitas itu dari increment dari waktu saat ini ya dikurangi dengan waktu sebelumnya. Ya, tepat sebelumnya maksud saya. Jadi tiap-tiap masing-masing ini increment ini itu ada probabilitasnya di sini, di situ. Ya, jadi bisa dipahami ya. Eh, ya bisa dipahami ya. Oke, jadi di sini ada modifikasi sebanyak lambda kali t pangkat k. Kemudian eksponensial sudah dijelaskan di halaman tadi ya pertama ya. Itu ada merupakan konstanta ya 2, sekian ya. Kemudian ini juga ada perkalian terhadap t-nya. Jadi e pangkat min lambda t seperti itu. Jadi sini ada modifikasi di sini ya terkait dengan proses Poisson di mana di sini ada pengaruh terhadap waktu seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa contoh ya terkait dengan eh, proses Poisson ya. Di sini ada cacat terjadi sepanjang kabel bawah laut menurut proses Poisson dengan rate lambda sama dengan 0,1 per mil ya. Berapa probabilitas bahwa tidak ada cacat yang muncul pada dua mil pertama kabel ya. Jadi di sini hitungannya itu jadi dia dimulai dari T0 itu sama dengan nol mil ya. Kemudian T1-nya itu 2 mil, T2-nya itu 3 mil ya. Jadi di sini eh, apa ya? Nah, jadi gini ya. eh, Maksud dari T0, T1, T2 ya, itu tergantung dari konteksnya gitu ya. Eh, Kadang T0, T1 itu konteksnya itu masalah waktu ya. Jadi misalkan waktu ke seberapa berapa misalkan tadi pengunjung ya. Jadi pas saja waktu ke nol ya, waktu ke 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian atau 1 jam kemudian itu beda-beda. Tapi kalau untuk konteks yang ini tenor itu sama dengan mil gitu ya. Jadi jadi konteksnya itu eh, jadi sini ada catatan ya bahwa tenor tenor T1 sampai Tn itu tadi yang 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 ada di sini itu konteksnya gak eh, apa ya gak selalu terkait dengan waktu tapi juga di sini ada dalam bentuk mil gitu ya seperti itu. Ya, jadi konteksnya tergantung dari soal. Ya, tentunya eh, menurut kaidah yang sebelumnya itu memang memang T0 harus lebih kecil dari T1, kemudian T1 lebih kecil dari T2 dan seterusnya. Ya, jadi saya ulangi lagi T0, T1 sampai Tn di sini itu tidak selalu terkait dengan masalah waktu tapi juga bisa konteks yang lain. Di sini kalau misalkan mil gitu ya, 2 mil dan 3 mil di sini. Itu bisa ini apa untuk konteks yang apa kabel bawah laut ya. Jadi dia tentunya bukan bukan waktu gitu ya. Nah, di sini juga ditanya berapa probabilitas bahwa tidak ada cacat yang muncul pada 2 mil pertama kabel. Ya, tidak ada cacat. Berarti dia X2-nya itu sama dengan 0 di sini. Tidak ada cacat ya. Ya kan? Benar nggak? Ya, nol, nol ya, sama dengan nol. Soalnya di sini cacat ya. Ya. Di soal itu cacat terjadi di sepanjang kabel bawah laut menurut proses Poisson dengan rate lambda sama dengan 0,1. Cacat di sini konteksnya, saya tanya, cacat di sini konteksnya itu merupakan bentar.
Konteksnya itu merupakan rata-rata sukses atau gagal. Kalau konteksnya di sini. Ada yang saya jawab? Rata-rata sukses, Pak. Nah, sukses. Ya, jadi tergantung soal ya. Cacat di sini tergantung sukses. Berarti dia sukses. Jadi kalau misalkan sudah dikatakan di saat cacat itu jadi sepanjang kabel bawah laut, berarti dia lambda untuk sukses. Ya, tapi jadi dia definisi dari eh, eh, nah ini rata-rata keberhasilan. Ya, jadi suksesnya itu dia itu dalam kondisi cacat. Ya, berarti kalau dia apa itu tidak ada yang cacat, berarti dia eh, gagal gitu ya. Berarti makanya di sini sama dengan x2-nya itu sama dengan 0 di sini. Nah, di sini, makanya di sini nilainya 0 di sininya. Ya, kejadiannya ya. Tinggal kita masukkan aja ke rumus yang tadi, yaitu jadinya seperti ini. Jadi probabilitasnya 0,8187. Gitu ya. Bisa dipahami ya, jadi itu. Nah, kemudian mengingat bahwa tidak ada cacat pada dua mil pertama kabel, berapakah peluang besar tidak ada cacat antara mil ke titik 2 dan titik 3? Ya, di sini kan ada, eh, katakan ini ada T0 ya, T0, T1, T2 di sini. Nah, ini kan masing-masing mempunyai X T0 gitu ya. Kemudian di sini ada X T1, di sini ada X T2 di sini. Nilai tersendiri. Ya, jadi kalau kita ini, ya bagian sini ya, ini kan ditanyakan mengingat bahwa tidak ada cacat pada dua mil pertama dan dua mil pertama kabel, berapakah pulang bersyarat ya? Tidak ada cacat antara ambil titik 2 dan titik 3. Artinya dia titik 3 dan titik 2. Ya, itu. Nah, eh, di sini kan kita menggunakan independensi ya. Jadi antara variabel eh, X1, X2, X3 sampai dan seterusnya ya, eksternal tadi itu dia dependen gitu ya sifatnya ya. Jadi menurut aturan dari apa itu? Macet. Nah, menurut aturan dari proses Poisson ya yang ada di sini, ya maka untuk menghitung nilai dari proses Poisson itu sendiri ya, itu dengan cara inkremennya seperti ini. Ya, makanya di sini tuh dia ya X3 min X2 ya. Nah, itu dia X2 min X0 sama dengan X2 di sini. Ya, sorry ini ada yang keliru nih. Kita ngomong dari S3. Bentar. Jadi, sorry, sorry. Ini ada yang keliru. Ini harusnya nggak usah ini ya. Nggak usah ini. Ya. Jadi ini langsung ke sini. Jadi kita menggunakan berapakah sih peluang X3 ya 3 mil dengan antara antara 2 mil dengan 3 mil yaitu X2 ini. Tidak ada cacat. Sedangkan cacat itu peluang sukses ya. Nah, berarti kalau dia itu sama dengan nol seperti ini. Nah, di sini kenapa kok satu di sini? Sebab ada selisih ya, selisih ini apa? Selisih mil yang tadi. Jadi di sini maksudnya itu X ya. Ini kan ada T0 ya, T1, T2 di sini. Nah, itu maksudnya inkremennya itu. Ini kan nilainya 0 mil ya. Yang T0. Kemudian yang T1 itu 2 mil, yang ini 3 mil. Nah, ini maksudnya X T2 dikurangi dengan X T1 seperti ini.
ya. Artinya kan ada selisih mil di situ, ya kan? Nah, saya ulang lagi, T0, T1, T2 di sini itu tidak selalu kaitannya dengan waktu, tapi juga bisa dalam bentuk mil seperti itu ya. Nah, artinya antara XT2 dan ST1 ya, XT2 tadi kan 2 mil, sorry 3 mil, dan ST1 kan 2 mil. Artinya increment dari ini itu X1 seperti ini. Increment dari antara 3 mil dan 2 mil. Jadi kan selisihnya kan 1 mil seperti itu. Nah, ya, ini maksudnya itu gini mungkin. S2, sorry. Ya, eh, ya, ini nggak perlu ini ya. Nggak perlu yang ini. Jadi maksudnya itu increment antara eh, 3 mil dengan 2 mil di sini. Ya, artinya XT2 dikurangi dengan XT1 seperti itu. Jadi increment dari milnya itu 1 mil. 1 mil sama dengan nol. Soalnya kenapa kok nol? Soalnya dia itu menanyakan tidak cacat. Ya, jadi perlu diperhatikan di sini ya. Jadi di sini ada increment ya antara 3 mil dan 2 mil di sini. Makanya di sini sama dengan X1 di sini. Gitu ya. Nah, seandainya antara mil yang awal ya, yang nol dengan 3 mil, berarti X3 nanti ya, kalau misalkan ada pertanyaan X3 min X0 gini, sama dengan nol, dan nanti PX ini 3 selisihnya. Ya, atau X2 dengan X0. Sorry, X ya, X gini, X2 dengan X ini, X0 gitu ya, yaitu X2. Ini. Jadi tergantung soal yang diminta gitu ya. Itu ya. Oke. Dia bisa dipahami ya. Jadi kalau yang di proses Paulson ya, di sini ada increment ya antara eh, kejadian di saat T1 ya dengan T0 ya seperti ini. T2 dengan T1, kemudian Tn dengan Tn-1 seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Oke, ya. Jadi pahami ya. Jadi ada selisih. Nah, kemudian ini ada contoh selanjutnya ya terkait dengan pelanggan ya. Ini yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi di sini misalkan ada toko ya, ada toko. Oke. Dia itu rata-rata ya, rata-rata ini per jamnya ya untuk kedatangan dari pelanggan ya di toko tersebut ya itu sebesar 4 4 per jamnya ya. Mengingat bahwa toko buka pada pukul 9, berapakah peluang bahwa tepat satu pelanggan telah tiba pada pukul 9.30? Tepat satu. Ya, makanya di sini ada satu di sini. Tepat satu. Ya, pada pukul 9.30 dan total 5 pelanggan telah tiba. Jadi di sini ada dua pertanyaan sebenarnya. Ya, ada. Jadi gini, pertanyaan itu dia secara ini, secara jadi kalau dan itu ya, itu kan biasanya secara apa ya, secara simultan itu ya. Jadi berapa peluang bahwa tepat satu pelanggan telah tiba pada pukul 9.30 dan total 5 pelanggan telah tiba pukul 11.30. Nah, di sini eh, apa tanda dia itu dan itu di perkalian yang ada di sini. Perkalian itu dan ya. Jadi kejadiannya itu secara simultan. Jadi di sini misalkan saya membuat sebuah interval ya. Dan kalau di sini itu ini terkait dengan waktu ya kalau ini ya. Kalau kalau T0 T1 sampai T2-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya membuat semacam interval ya, di sini ada T0 ya, merupakan waktu jam 9. Nah, ini ya, saya buat interval gini. Sini ada T0 ya, T0 yang merupakan jam 9 ya. Soalnya kenapa jam 9 T0? Karena dia baru pertama kali buka. Dia itu jam 9. Kemudian T1-nya itu 9.30. Ya. Kemudian dilanjut dengan eh, T2. Ya, T2 di sini 11.30. 11.30. Oke. Nah, tentunya ya di sini kan
ada selisih selisih waktu ya. Di sini kan ada X T0 ya. Ya, X T0. Kemudian di sini ada X T1. Kemudian di sini ada X T2. Oke. Nah, di soal kan sudah ditanyakan nih, berapakah peluang ya buat tepat satu pelanggan. Berarti satu pelanggan di saat 9.30. Kita tuliskan seperti ini, satu pelanggan. Ini peluangnya nanti ya. Lalu di sini sama dengan apa? 5. Oke ya. Nah, kalau yang di sini apa? Sama dengan apa? Sama dengan nol. Soalnya dia gak ada apa? eh, belum ada pelanggan yang ini yang datang ke toko tersebut ya. Soalnya dia bukannya jam 9. Otomatis kan eksternalnya itu gak ada nilainya sebetulnya. Ya, jadi sesuai dengan apa ini juga definisi dari proses-proses yang ini ya. Jadi di mana waktu ya. Jadi waktunya itu dimulai dari T sama dengan nol di sini ya. Jadi lebih besar atau sama dengan nol artinya kan dia berangkat dari T0 T1 sampai Tn. Jadi T0 juga tidak diperhitungkan. Nah, saat dia di T0, maksudnya T0 itu saat dia di sini, X-nya itu sama dengan nol sesuai dengan definisi satu ini. Sebab sebab memang di kondisi saat dia T mula-mula dia memang nggak ada kejadian di situ. Dia mula-mula ya. Jadi maksud dari X0 ini itu merupakan X T0 gini maksudnya. Jadi mula-mula dia. Itu sama dengan nol, soalnya dia nggak ada sesuatu yang terjadi di situ di apa di apa istilahnya, kalau di toko itu nggak ada pelanggan yang datang di situ. Yang terkait dengan kasus untuk ini ya, kedatangan pelanggan pada suatu toko ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah, nah ini, kalau kita sudah buat semacam interval gini ya, nah otomatis kan eksternal ini ya saya boleh menulis ini, ya. Saya belum menulis ini eksternalnya itu kan sama aja dengan dia, ya, sama aja dengan dia, saya menuliskan x0 sama dengan nol. Artinya dia pada saat waktu ke mula-mula ya waktu toko itu mula-mula buka seperti itu. Nah, XT1 itu apa? XT1 itu merupakan selisih ya, selisih antara T1 dengan T0. Ini sama aja dengan selisihnya berapa? Antara 90 dengan 9. Selisihnya setengah. Oke ya. Ini sama dengan satu. Kemudian yang di sini itu sama aja dengan saya menuliskan X antara X11.30 dengan 9.30 itu selisihnya berapa? Sorry, antara 11.30 sampai sorry dari jam 9 sampai 11.30 selisihnya berapa? Jadi kan 5 pelanggan tuh hitungannya kan bukan dari 9.30 tapi mulai dari 9. Jadi apa akumulasi ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 11.30. Bukan dia berangkat dari 9.30 sampai 11.30. Hitungannya dari awal. Nah, selisih antara 11.30 dengan jam 9 itu berapa? 3 berapa? 5 per 2. 5 per 2. Ini sama dengan 5 di sini. Ya, jadi dia 0, 1, dan 5. Ya, 1 itu sesuai dengan yang ini, saat dia jam 9.30 ya tepat satu pelanggan. Kemudian yang 11.30 dia tepat total 5 pelanggan yang ada di sini. Ya. Nah, kita kan masih belum menghitung probabilitasnya nih. Nah, berarti kalau menghitung probabilitasnya, berarti kan ada dua. Jadi secara simultan, yang pertama itu P X setengah dikurangi dengan X0, oke, sama dengan berapa? Sama dengan satu pelanggan. Oke. Kemudian yang kedua, P dia mulainya dari X 5 per 2 ya. 5 per 2 kan itu berangkat dari jam 9 sampai 11.30. Nah, sedangkan untuk yang teori yang ada di sini, dia itu per waktu sebelumnya, tepat waktu sebelumnya. Jadi T1 dengan T0, T2 dengan T1, Tn dengan Tn-1 dikurangi.
Nah, jadi ini kalau kita terapkan ke bagian ini, jadinya ini X 5/2 dikurangi dengan X setengah. Oke, benar kan? Jadi, jadi kita menghitung probabilitas yang ada di sini. Ini yang pertama, kemudian yang ada di sini juga. Yang kedua, yang 5 pelanggan tadi. Nah, 5 pelanggan itu akumulasi dari jam 9 sampai jam 11.30. Nah, kalau saya menghitung selisih antara 11.30 dengan 9.30, otomatis kan pelanggannya kan 5 minus satunya. Ya, jadi ini 4 di sini. 4. Jadi 4, 4 kenapa ke 4? Soalnya dia selisih antara pelanggan di jam 11.30 dengan 9.30. Jadinya 4 ini, 4 apa? 4 pelanggan yang datang ke toko tersebut. Bukan bukan apa soalnya kalau 5 itu ya itu total akumulasi dari jam 9 sampai 11.30. Bukan 9.30 sampai 11.30. Tapi dari jam 9 yang mula-mula toko buka sampai jam 11.30. Dia itu totalnya semuanya 5. Nah, berhubung konsep dasar dari proses Poisson itu dia ada increment ya, increment dari waktu saat ini dengan tepat sebelumnya. Nah, makanya di sini ada increment antara XT1 dengan XT0, kemudian dengan ST2 dengan ST1 seperti itu. Ya, jadi 4 di sini merupakan selisih antara pelanggan di jam 11.30 yang merupakan akumulasi dari jam 9 sampai jam 11.30 dengan eh, apa jumlah pelanggan di 9.30. Nah, makanya itu selisihnya sama dengan 4 gitu. Ya. Nah, di sini juga selisih yang menjadi sorry, yang diselisihkan tuh gak hanya sebatas jumlah pelanggan aja yang bagian ini maksud saya, tetapi juga waktunya. Sorry. Ya, tapi juga waktunya di sini. Tapi juga waktunya. Nah, antara waktu setengah dengan nol, dia itu selisihnya X setengah. Gini. Antara waktu 5/2 dengan setengah itu waktunya 3/2. Ini. Makanya di sini ini 3, sorry. 5/2 dengan setengah itu 2. Soalnya 4 dibagi 2 nanti. Dan 5, 5/2 dikurangi dengan 1,5 kan, sorry, dikurangi dengan setengah kan jadinya 2. Jadi kan 5 kurangi 1, 4, 4 bagi 2, 2. Jadinya seperti ini. Nah, inilah yang nanti eh, dimasukkan ke proses Poisson yang ada pengaruh terhadap waktunya tadi. Nah, jadi waktunya ini di sini tinggal dikalikan waktu, ini tinggal dikalikan waktu seperti itu. Jadi sebenarnya hal yang paling ini itu di bagian sini sebenarnya. Jadi dari soal cerita itu sampai ke memformulasikan ke sini bagian sini. Nah, ini kalau sudah jelas itu tinggal dimasukkan ke persamaan itu tadi plus Poisson. Ya, jadi seperti itu. Jadi konsepnya itu ada increment ya eh, antara x saat ini ya saat waktu saat ini dengan x saat waktu tepat sebelumnya. Ya, sesuai dengan aturan yang ada di sini proses Poissonnya. Ya, yang bagian sini xt1 dikurangi xt0, kemudian xt2 dikurangi xt1 sampai xtn dikurangi dengan xtn-1. Seperti itu ya. Nah, di mana kalau yang mula-mula sini nilai dari X T 0 itu nggak ada nilainya di sini. Ya, itu sama dengan 0 di situ ya. Itu. Jadi seperti itu ya. Ini terkait dengan eh, proses Poisson seperti itu. Untuk toko ya. Untuk toko. Nah, jadi ini silakan ini dulu dipahami dulu ya. Saya punya apa itu? eh, punya soal ya. Cuma soal ini tuh sudah ada di buku ya, buku karangan. Jadi kalian bisa cek. Saya karangan. Itu karangannya ini, Howard M. Taylor sama Samuel Gaffney. Yang nanti saya... Nah ini coba kalian pahami dulu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang ini bisa tanyakan ya. Silakan dipahami di sini. Karena saya ada soal
Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada ya. Jadi nanti bisa dipelajari ulang ya. Di study code-nya gitu ya. Oke. Jadi saya coba ini share. Share. Oke. Oke. Ya. Eh, jadi ini bukunya bisa kalian ini ya. Ini sebenarnya latihan soal ini sudah ada kuncinya, cuma belum ada caranya sebenarnya. Jadi bisa kalian cek ya di ini judulnya. Dia edisi ketiga. Karangannya Samuel. Ya, oke. Jadi soalnya seperti ini. Sebenarnya sama seperti terkait dengan ini ya, terkait dengan toko tadi ya. Cuma dia mempunyai ini, mempunyai eh, rata-rata ya, lambdanya itu sama dengan dua seperti ini ya, sama dengan dua. Nah, pertanyaannya itu ya ada empat ya. Yang pertama itu saat berapakah Px1 ya sama dengan dua. Kemudian Px1 sama dengan 2 dan X3 sama dengan 6. Ini. Kemudian yang C itu Px1 sama dengan 2. Tapi ada syarat. Dengan syarat X3 sama dengan 6. Ini. Kemudian yang D itu Px3
sama dengan 6 dengan syarat X1 sama dengan 2. Nah, ini. Silakan, mungkin dicoba dulu. Ya, benar. Sorry. Nah, ini coba dulu. Seperti apa sih ini, Mas?
Silakan kalau ada yang sudah selesai bisa ini, bisa mencoba ya. Touch screen aja.
Silakan ada yang ingin mencoba. Silakan. Masa gak ada yang satu pun? Nah, saya lanjutkan aja ya ke apa itu? Eh, rantai Markov continue ya. Ini nanti sambil balik lagi ke ini biar ini waktunya ini. Jadi hmm, kita lanjut ke bagian ini ya, bagian rantai Markov eh, continue gitu ya. Oke. Jadi gini,
Jadi kalau misalkan ada state gitu ya, jadi sebenarnya di rantai Markov kontinu ya. Nah, di sini untuk kasusnya itu terkait dengan ini, proses kelahiran dan kematian gitu. Proses kelahiran dan kematian. Nah, di sini di bagian teorinya ya. Jadi itu dinyatakan sebagai ini juga sama seperti yang kemarin ya terkait dengan ada istilahnya matriks transisi sama apa itu? Satunya apa? Matriks transisi satunya apa? Lupa saya. Yang dalam graf itu diagram transisi gitu ya. Nah, di sini ada juga ada seperti itu. Jadi ada state nol gitu ya. Kemudian ada state satu, kemudian ada state 2 ya. Terus sampai state I gitu ya. Ini. Ya. Nah, untuk proses ini suatu proses kelahiran kematian ya. Jadi proses kelahirannya itu berangkat dari ini, dari nol di sini ya. Ya, dari yang semula nggak ada gitu. Jadi kelahiran pertama ya itu lambda nol, jadi semuanya lambda di sini. Kemudian kelahiran kedua dan seterusnya ini satu sampai dia itu ke lambda i. Ini, nah, ini lambda i kan seperti itu ya. Nah, kalau kematian itu kebalikannya. Jadi kalau yang kelahiran tuh jalannya maju ya dari 0 ke satu, satu ke 2, kemudian 2 ke I. Nah, kalau yang kematian itu dari I ke sini. Itu disebutkan dengan eh ini gini, ini, ini. Jadi ada mu satu, ada mu 2, di sini ada mu I. Itu ya, seperti itu. Teman-teman. Nah, sorry, sorry. Ini harusnya lambda I min satu ini harusnya. Ya, lambda I min satu ya. Nah, kalau ini, kemudian ini mu I. Ya, itu lambda kalau itu berangkat dari nol, kemudian satu, kemudian lambda I min satu. Nah, kalau yang ini itu kebalikannya. Ya, kalau yang kematian ini kelahiran, ya, yang begini ini kelahiran, ini lambda itu kelahiran. Kemudian kematiannya itu dia disimpan dengan mu. Sini. Ya. Nah, kemudian ini sebenarnya sama seperti mencari ini sebenarnya. Kayak apa itu? Eh, kemarin kalau nggak salah sudah dipelajari sama ini, sama Bu Dwi ya kalian ya, yang terkait dengan ini loh, apa itu? Ya, terkait dengan ini. Terkait dengan basic limit theorem yang kemarin. Basic limit theorem. Yang mencari P0, P1 itu loh. Itu hampir sama dengan ini sebenarnya. Ya. Nah, kemudian ya jadi pas kelahiran tuh jalannya maju ya dari state nol ke satu, kemudian satu ke 2, 2 sampai 2 ke I. Ya, itu terkait dengan kelahiran.
Kalau kematian itu kebalikannya dari I ke 2, kemudian 2 ke 1, 1 ke 0. Oke. Jadi di sini ada proses lagi sini panjang gitu ya. Jadi sampai tak hingga gitu ya. Nah, kemudian menurut aturan dari ini, aturan dari apa itu? eh Ini menurut aturan dari syarat ya, syarat keseimbangan global gitu. Keseimbangan global, ini syarat teori ya, syarat global gitu ya. Nah, maka itu diperoleh lambda K sama dengan, sorry, lambda K diberikan sorry, Pi K sama dengan mu K plus satu dan Pi K plus satu. Sini, ya kan? Jadi indeks dari apa? Dari antara lambda dengan mu itu selisihnya satu. Ya, kalau dilihat dari ini ya, indeksnya itu selisihnya satu. Ya, jadi lambda itu berangkat mulai dari indeks ke nol, kemudian satu dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu waktu syarat keseimbangan global itu diperoleh lambda tas pk sama dengan lambda per mu k per satu, kemudian kalikan dengan pi k per satu. Nah, di mana yang bagian ini itu merupakan kematian dan yang bagian itu bukan kelahiran. Ya, dua dua ini ya, dua apa? Dua eh, simbol ini ya, jadi lambda dan mu. Nah, misalkan di sini ada soal ya, ada soal. Kalau kita kembali ke apa itu proses eh, baik itu distribusi Poisson maupun proses Poisson, saya juga ada rate-nya. Jadi sebenarnya lambda, lambda 0, lambda 1 sampai lambda i itu juga, kemudian mu, kemudian mu 1, mu 2 sampai mu i dan seterusnya ya. Itu keduanya merupakan rate ya. Di mana untuk yang lambda itu merupakan laju untuk kelahiran dan mu itu laju untuk kematian ya. Nah, nilai dari lambda 0, lambda 1 sampai lambda i ya itu bisa dia semuanya sama, seragam semuanya, mulai dari nol sampai itu nilainya sama semua. Juga yang untuk Mio itu juga sama semua, dari Mio 1 sampai Mio 2 sampai Mio itu sama, semua itu seragam semua. Ada seperti itu, ya. Tapi kadang ada juga yang berbeda. Nah, untuk kedua kasus ini ya, jadi kalau misalkan saya punya contoh yang pertama gitu ya, contoh pertama, ya, itu lambdanya itu sama dengan 2. Dan itu konstan untuk semua state-nya dari nol, satu, 2 sampai seterusnya. Kemudian yang untuk mu, ya, mu itu sama dengan 3. Itu untuk semua state juga. mu 1, mu 2 sampai mu i. Ya, kalau lambda itu dari lambda 0, lambda 1, dan seterusnya seperti itu. Nah, berarti kalau saya gambar itu seperti ini. Satu, 2, eh, kemudian sampai katakan i min 1 ya, fungsi i gitu ya. Sorry, ini kan k ya, berarti k min 1, ini k gitu ya. Ini ya. Ini gini, 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 gini. Kemudian ada gini, dia ada tanda panah ya. Gini, 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 gini. Nah, di sini ada lambda. Di mana lambda itu mulai dari lambda 0 itu sama dengan 2, kemudian lambda 1 sama dengan 2, dan seterusnya. Itu sama dengan 2. Begitu pula dengan di sini, itu mu k sama dengan 3, mu k min 1 sama dengan 3, dan seterusnya. Sampai mu 1 sama dengan 3 di sini. Ya, jadi nilainya konstan. Nah, kalau kita perhatikan dari rumus ini, apa itu syarat keseimbangan global ya, yang bagian sini, keseimbangan global, maka kita akan memperoleh suatu kondisi ya, di mana itu K-nya itu berjalan, indeksnya ya berjalan dari nol, satu sampai seterusnya. Ya. Jadi kalau misalnya indeks K itu berjalan dari nol sampai seterusnya, itu nanti ada beberapa persamaan di sini yang bisa kita buat. Yang pertama itu ya, itu karena ini kan P0 ya.
Nah, karena lambdanya itu bernilai 2, kemudian I-nya bernilai 3, maka boleh saya tuliskan seperti ini. 2 pi nol sama dengan 3 pi satu. Nah, kalau kita sederhanakan, ya maka pi satu ya sama dengan 2 per 3 pi nol. Ini. Kemudian yang kedua, 2 pi satu sama dengan 3 pi 2, ya, maka pi 2 sama dengan 3 per 2 pi satu. Nah, karena pi satu sama dengan 2 per 3 pi nol, maka boleh saya tuliskan seperti ini. Jadinya, eh, apa? Pi satu, sorry, pi 2, sorry, 2, nah, sorry. Ini bukan 2 per 3 ya, tapi 3 per 2, sorry, sorry. Ini pi satu, oh, benar ya. Nah, sorry, ini bukan 3 per 2, tapi 2 per 3 ya, sorry. Hmm. Ini 2 per 3. 2 per 3. Pi satu. Nah, karena pi satu itu merupakan 2 per 3 pi nol, maka bisa saya tuliskan 2 per 3 kuadrat ya. Kuadrat pi nol seperti ini. Ya. Ini dan seterusnya. Misalkan saya tuliskan juga persamaan ketiga. Itu sama dengan 2 pi 2 sama dengan 3 pi 3. Maka ini pi 3 sama dengan 2 per 3 ya, pi 2. Nah, sama juga, berarti 2 per 3 pangkat 3 ya, kalikan dengan pi nol. Jadi secara simultan dia. Nah, kalau kita buat secara general ya, secara general, itu jadinya pi ya, k sama dengan 2 per 3 pangkat k kalikan dengan pi nol. Ini ya, ini hubungan antara pi k dan pi nol. Ya, jadi berdasarkan apa tadi? Bagian ini, bagian syarat keseimbangan global. Ya. Nah, sesuai dengan eh, yang kalian pelajari di bagian ini juga, di bagian apa itu, di bagian basic limit theorem yang sudah kalian dapat dari Budu ya, itu kan total dari pi nol sampai seterusnya itu kan sama dengan satu, ya kan? Nah, begitu pula dengan ini. Jadi kalau ini itu antara misalnya jumlahan ya, dari sama dengan nol sampai tak hingga ini. Kemudian pi k itu sama dengan satu, sama juga. Jadi pi nol, pi satu sampai seterusnya itu sama dengan satu, ya. Oke. Nah, di sini kan kita peroleh seperti ini, ya, sifat seperti ini. Oke. Nah, jadinya gini, Ika kan tadi sudah kita peroleh nih, 2 per 3 pangkat K. Jadi ini bisa saya ganti seperti ini. K sama dengan nol, kemudian 2 pangkat 3 K, ya, pi nol, sama dengan satu. Seperti ini. Ya, iya. Ini seperti ini. Ya, jadi P-nya itu diperoleh dari sini, dari eh, ini, bagian ini. Jadi tinggal diganti aja, terus sama dengan 2 per 3 K kaitan dengan pi nol. Seperti ini. Ya.
Terus, nah ini ya. Nah jadinya, ya jadinya gini. 2/3 karena 1/3. Oke. Nah, ini kan indeks ini ya, bagian ini ya, yang kita fokus di bagian ini. Ya, tadi kan diperoleh bahwa jumlah dari pika itu sama dengan satu, sesuai dengan kalian juga pelajari di bagian basic limit itu. Nah, pika-nya itu diperoleh dari ini, tadi yang sudah kita peroleh sebelumnya. Yaitu tinggal mengganti pika ini dengan seperti ini. Oke, itu ya. Nah, artinya kan nilai P0 ya, P0 itu sendiri, ya kalau kita ini, jadi P0 itu sendiri, ya, itu sama aja dengan eh, 1 dibagi dengan sigma K min 1, dan sini 2 per K pangkat K. Sini. Sorry, ini 0 ya. 0. Ya. Jadi P0 itu sama dengan 1 dibagi dengan ini. Ya boleh kan? Soalnya kan P0 ini merupakan suatu nilai ini. eh, Konstan gitu ya. Jadi gak dipengaruhi oleh suatu nilai indeks. Ya. Jadi P0 itu sama dengan 1 dibagi dengan sigma dari ini. Oke? Ya. Nah, kalau saya perhatikan ini ya, kalau perhatikan, ini kalau kita lihat ini sama seperti deret eh, geometri ya, yang bagian ini ya, yang bagian ini. Nah, supaya ini mempermudah, ya mempermudah, kalian memisahkan antara ini, maksudnya gini. Jadi yang K sama dengan nol, jadi gini, 2/3 pangkat nol kan sama dengan satu. Nah, ini kan boleh saja saya tuliskan seperti ini. Satu dibagi dengan satu plus K sama dengan satu atau sampai hingga 2/3 pangkat K. Ini. Boleh kan? Soalnya indeksnya itu berasal dari apa bermula dari satu sampai hingga. Soalnya kalau bermula dari nol, 2/3 pangkat nol dia itu sama dengan satu. Ya, jadi ini itu sama aja dengan gini biasanya. Nah, bagian yang ini ya yang bagian yang ini itu merupakan deret geometri ya, ini tak hingga yang bagian sini. Itu dengan jadi rumusnya yang kali ini kan ini kan rumusnya. Rumusnya itu A dibagi dengan satu min R, ya kan? Nah, di mana A-nya itu merupakan suku mula-mula itu 2/3, ya, 2/3 dikurangi dengan rasio. Rasionya itu 2/3 juga. Soalnya dia kenaikannya satu-satu, K-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi berurutan, jadi ini 2/3. Kalau kita sederhanakan jadinya sepertiga, jadinya 2. Nah, ini sama dengan 2, jadinya 1/3. Jadi finalnya itu sepertiga nilainya. Nah, karena P0 ini merupakan ada hubungan dengan ini, pika, ya, pika, yang sudah kita apa itu peroleh sebelumnya gitu ya, pika, ya. Jadi kan kita sudah peroleh bahwa P0 itu sama dengan sepertiga, ya. Nah, karena pika, ya, pi, pika itu sama dengan, ya, itu tadi apa, sorry, 2/3, ya, 2/3 K kalikan dengan P0.
Seperti ini kan tadi hubungannya, sorry, bukan ke atas. Nah, jadi tinggal dikalikan aja 2 per 3, ya. Pangkat K kalikan dengan sepertiga. Jadinya hasilnya seperti ini. Sepertiga, 2 pangkat, 2 per 3 pangkat K. Ini 3. Nah, untuk menghitung V0, dia tinggal diganti aja. K-nya dengan, sorry, kalau menghitung V1 tinggal diganti aja. K-nya itu 1, 2, dan seterusnya. Ya, ini merupakan salah satu contoh dari rangkaian maka penting itu ini, proses kelahiran kematian. Jadi untuk yang kelahiran itu berangkat dari lambda 0 ya, lambda 1 dan seterusnya. Kalau kalau ini kalau kematian ya itu bermula dari mu, apa mu satu, sorry, dari mu satu ya, mu satu, sorry, bukan dari mu satu, berasal dari mu ke i, mu ke i min satu sampai ke mu mu satu, ya seperti itu jalannya seperti ini nanti untuk yang eh, kematian. Jadi dari sini ke sini. Jadi kematian itu apa? Berawal dari indeks yang besar ke kecil. Jadi menurun. Kalau yang kelahiran itu berasal dari indeks yang terkecil ke terbesar. Ya, naik terus gitu ya. Jadi ini untuk yang rate-nya, untuk yang kematian dan kelahiran yang sama, yang konstan. Untuk semua state-nya. Ya, dari state satu satu, nol satu sampai K gitu ya misalkan. Gitu. Nah, gimana kalau misalkan dia, misalkan salah satunya itu ada yang enggak ini ya, ada yang enggak apa, ada yang enggak apa itu istilahnya, enggak konstan gitu ya. Misalkan lambdanya itu ya, kalau saya tulis gini, ini kasus yang kedua ya. Jadi kasus yang kedua itu angka kelahiran itu enggak konstan dia. Jadi misalkan dari state nol, satu, 2, 3, gitu. Terusnya gini, ini ya. Dia itu mulai dari gini, ada kelipatan dengan M. Ya, ini untuk apa? Untuk laju dari ini kelahiran. Jadi ada M min satu kalikan lambda, di sini ada M min 2 kalikan lambda, ada M katakan min N gitu ya, kalikan dengan lambda. Nah, sedangkan mu-nya itu dia itu ini konstan mu, sorry, mu ini dia konstan mu-nya, sorry, itu yang bawah. Ya. Ini untuk beberapa kasus ya. Tadi kan kalau dua-duanya itu untuk kelahiran kemarin itu keduanya konstan. Nah, kalau ini tuh dia eh, apa itu mu-nya yang ini, yang konstan. Sorry, yang mu yang konstan. Yang kelahiran itu dia berubah-ubah. Ya. Itu dengan kelipatan M min satu, M min 2 sampai M min N gitu ya. Ini beberapa contoh gitu ya, terkait dengan apa eh, kelahiran dan kematian. Ya sebenarnya contoh kasusnya cuma satu ini sebenarnya di BPT-nya. Nah, untuk kasus yang kedua ini ya, yang lambdanya itu berubah, ini bukan kasus kelahiran. Sebenarnya ini konteksnya sama aja dengan kelahiran kematian, cuma ini konteksnya pada ini, pada mesin gitu ya. Jadi ada mesin yang ini, apa itu, ya kayak semacam apa ya, eh, apa semacam perbaikan gitu ya, diperbaiki, diperbaiki mesinnya. Kemudian untuk yang mu itu terkait dengan kerusakan. Ini konteksnya sama aja sebenarnya, cuma ini pada mesin gitu ya untuk yang contoh kedua ini. Kalau yang tadi itu benar-benar kematian dan kelahiran.
Ya, ini sebenarnya contoh dari ini, contoh dari rantai Markov continue. Ya, jadi dia itu menggunakan ini prinsip ini sebenarnya prinsip apa itu eh syarat keseimbangan global. Ya, ini caranya sama aja yang contoh yang kedua ini sama seperti yang sebelumnya. Ya, dengan menggunakan ini ya syarat keseimbangan global. Nanti diperoleh eh, itu nilai timbang itu ya agak ini sebenarnya apa agak 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 ini ya agak kompleks ya. Soalnya dia itu nggak bisa disederhanakan. Soalnya dia itu kan ada variabel tadi ya apa konstanta n gitu ya tadi itu. Beda dengan yang tadi itu bisa dicari apa itu menggunakan direct geometri. Itu ya terkait dengan lantai bus. Jadi ini sebenarnya rantai Markov di continue. Kembali ke ini ke soal ini silakan. Oh ya, eh, yang perlu diperhatikan di sini ya, di soal yang no, antara C sama D di sini ya. Nah, kalau soal nomor C, B. Nah, yang C di sini ya, kalau kita perhatikan antara C sama D ya, harusnya kalau yang di sini kan menjadi syarat ya, yang C ya, yang disyaratkan dia lebih kecil ya dibandingkan dengan yang ada di sini. Sorry, lebih besar dibandingkan yang ada di sini. Nah, kalau ada soal besar gini kan, kan tentunya ya, tentunya kan yang paling dulu terjadi kan yang bagian ini, ya, baru baru ke ini, baru yang ini. Nah, kalau kita perhatikan, ya, yang C itu ya, dia itu lebih besar ya dibandingkan dengan setelahnya, kejadian setelahnya. Nah, ini kalau kalau di apa itu kalau diterapkan proses Poisson itu nggak cocok. Soalnya proses Poisson itu yang sebelumnya itu lebih kecil dari yang setelahnya. Nah, kalau yang ini tuh baru bisa. Yang satu ke tiga, yang ini, itu baru bisa. Nah, kalau yang D ini ya, itu kalian menggunakan sebenarnya sama sama seperti ini sebenarnya apa itu? eh Pulang bersyarat secara ini, secara apa? Secara dulu waktu ini belajar ya. Jadi gini, PA ini ya, kemudian PB gini. Gini. Sama sebenarnya menggunakan itu. PAB ya, kemudian PAB dibagi dengan PB-nya. Sama seperti itu. Ya, untuk kasus yang ini tapi kasus yang apa? Kasus yang D ini itu bisa menggunakan ini. Apa itu? Karena ini dari sini, ya ini kan dan ya, yang kejadian yang dan itu. Berarti nanti apa dipisah ya PA PB gitu ya. Ya, jadi PA PB dengan PB. Ini kan dan ya.
dibagi dengan. Nah, otomatis kan ini kan tinggal ini, dicoret tinggal PA itu sendiri, ya kan? Ini kalau kalau kasus yang D. Soalnya kenapa ini bisa dilakukan puasuan? Soalnya kenapa? Nilai sebelumnya itu lebih kecil dari nilai setelahnya. Kan kejadian itu mesti yang ini yang mulai di apa terjadi kan yang bagian ini yang belakang. Baru yang setelahnya ini. Nah, beda halnya dengan yang tiga ini, sorry yang C ini itu beda. Dia itu menggunakan eh, menggunakan rumus yang ini. Kalau di PPT ya, itu menggunakan rumus yang ini. Yang ini ya. Jadi untuk menghitung peluang bersyarat itu menggunakan rumus yang ini di teorema dua ini. Nah, kalau kita perhatikan ya di teorema kedua ini, ya, jadi nilai T yang ada di sini, ya, nilai T, ya, itu lebih besar dari nilai yang ada di sini. Sama seperti yang tadi, kasus yang C. Jadi nilai T yang di sini itu lebih besar dari yang U tadi, ya, yang syarat ini ya. Nah, kemudian yang bagian ini juga, nilai N ini itu juga lebih besar dari nilai K-nya yang ada di sini, ya. Nah, kalau kita perhatikan soal yang tadi, ya, soal yang tadi itu yang bagian C, ya, bagian C, itu soalnya seperti ini. Px1 sama dengan 2, X3 sama dengan 6. Gini. Nah, kalau kita lihat nilai N yang ada di sini itu lebih besar dari nilai ini. Kemudian nilai T yang ada di sini, ya, itu lebih besar dari nilai U yang ada di sini. Yaitu, jadi menggunakan ini, menggunakan bagian ini. Beda halnya dengan yang tadi, yang apa, yang D tadi, P X3 sama dengan 6, dengan syarat X1 sama dengan 2. Ini beda. Ya, jadi yang mula-mula terjadi yang ini itu lebih kecil dari yang setelahnya. Yang ini bisa menggunakan proses Poisson yang tadi yang saya ingin jelaskan. Itu bisa. Ya, soalnya tadi kan terkait dengan proses Poisson itu pasti ada increment ya. Dari increment dari xt1 minus xt0, kemudian xt2 minus xt1, dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Ya gitu mungkin ya yang bisa saya jelaskan terkait dengan pertemuan hari ini. Jadi untuk yang nanti Markov continue itu ini sebenarnya apa? eh, Kasusnya itu terkait dengan kelahiran dan kematian seperti itu ya. Yang sudah disebutkan. Jadi bisa jadi yang kelahiran sama kematian itu semuanya konstan atau salah satunya yang dinamis gitu ya. Seperti itu. Atau dua-duanya malah dinamis itu bisa jadi bisa apa, bisa jadi. Itu. Nah, nanti untuk terjadi terkait dengan dinamika dari ini dari tiap apa itu eh, untuk yang kelahiran sama kematian tadi itu nanti diketahui di soal. Misalkan tadi kan naiknya dari M ya, kemudian M-1, M-2 sampai M-N itu nanti ada ini, ada apa? Ada ketentuan di soal. Kalau yang tadi itu ya, kalau yang M ya, itu soalnya gini, lambda N-nya itu dia itu M min N ya, M min N kalikan dengan lambda untuk N-nya itu kurang sama dengan M besar. Kemudian isi sama dengan nol jika N-nya itu lebih besar dari M. Gitu. Ya, artinya nilai N itu nggak mungkin lebih dari M. Ya, kalau misalkan lebih dia berarti nggak ada artinya. Soalnya kan nol kali lambda kan hasilnya nol itu sendiri. Ya, kan dia diketahui syarat-syarat itunya apa di soal nanti ya. Jadi untuk yang tadi itu syaratnya seperti ini. Ya, jadi lambdanya itu ada dua, itu M min N kali ke lambda kalau N itu kurang atau sama dengan M besar. Kemudian sama dengan nol jika N itu lebih besar dari M besar. Gitu ya. Gimana M itu rumus satu konstanta. Ada pertanyaan mungkin silakan. Mungkin bisa ini ya presensi ya.